Saya mengajak, marilah melalui momen nuzulul Quran ini, kita tidak ingin nuzulul Quran kita peringati setelah itu tidak ada asar, tidak ada pengaruh, tidak ada efek. Seharusnya tidak seperti itu. Dengan nuzulul Quran harusnya kita mempunyai satu sikap atau pola pikir yang berbeda terhadap Al-Quran. Apabila selama ini kita menganggap Al-Quran hanya sekedar bacaan saja, kita naikkan grade estimate kita sekarang menjadi bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, yang terjaga keasliannya, yang tetap tidak ada perubahan. Apa yang dibaca Rasulullah dulu 1500 tahun yang lalu adalah apa yang kita baca sekarang. Dan insya Allah dengan anggapan kita yang lebih menghormati Al-Quran, maka Al-Quran menjadi semakin berarti untuk kita semua. Kami sadar Bapak Ibu, kita semua sadar ya, kenapa kita menganggap Al-Quran biasa-biasa saja. Salah satu alasannya adalah karena Al-Quran itu berbahasa Arab dan bahasa Arab bukan bahasa kita. Seandainya Al-Quran berbahasa Jawa, mungkin akan berbeda. Tetapi coba sekarang kita renungkan. Mungkin kita tidak paham bahasa Arab. Mungkin kita tidak bisa merasakan keindahan Al-Quran yang sastranya itu sempurna karena kita bukan orang Arab. Tetapi kita kan siapapun itu bisa berhitung di mana salah satu keajaiban Al-Quran itu adalah pada hitungan-hitungan yang ada dalam huruf-huruf Al-Quran. Saya pernah membaca satu buku karangan Quraisy Shihab, namanya judul bukunya Membumikan Al-Quran. Kalau sekarang mungkin di internet itu sudah banyak ya. Di salah satu bab dalam buku Quraisy Shihab yang berjudul Membumikan Al-Quran itu, beliau menuliskan bahwa ada salah satu penemuan spektakuler sekitar tahun 1980-an tentang keajaiban Al-Quran. Yang menemukan bukan ahli tafsir, yang menemukan bukan dosen, bukan pengasuh pesantren, yang menemukan adalah seorang ahli kimia dari Amerika Serikat justru, tapi warga negara rasnya ras Arab, namanya Rashad Khalifah. Monggo mungkin nanti yang berkesempatan dicek di Google, insya Allah ada ini. Profesor Dr. Rashad Khalifah ini adalah seorang ahli kimia yang pertama kali merenungkan dan kemudian mencetuskan satu kunci Al-Quran, yaitu angka 1 dan 9. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar angka 19. Yang ini juga kemudian menginspirasi Ahmad Dhani untuk membuat grup Dewa 19. Kira-kira seperti itu. Ada apa 19? Kita kupas sedikit ya. Ini yang menemukan bukan ahli Al-Quran tetapi ahli kimia. Jadi Al-Quran itu didirikan atas dasar angka 19. Contoh, awal Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita hitung hurufnya ada 19 dan itu pas. Al-Quran terdiri dari 114 surat yang itu juga kelipatan angka 19. Yang lebih hebat lagi, surat Al-Baqarah diawali dengan alif, lam, dan mim, 3 huruf. 3 huruf ini di sepanjang surat Al-Baqarah ketika dihitung, dijumlahkan, pasti ketemu angka yang merupakan kelipatan 19. Yasin juga demikian, terdiri dari ya dan sin. Ini isyarah dari Allah bahwa seluruh surat Yasin itu terdiri dari angka ya dan angka sin, kalau dijumlah itu pasti merupakan kelipatan 19. Qaf berarti dalam seluruh surat itu qafnya ketika dihitung pasti merupakan kelipatan 19. Dan di dalam matematika angka 1 adalah pembuka, 9 adalah penutup. 2 sampai 8 include di dalamnya. Mungkin kita tidak mengerti Al-Quran, mungkin kita tidak paham bahasa Arab, tetapi kita kan bisa berhitung. Tidak mungkin ini diturunkan atau diciptakan oleh seorang Muhammad dengan keajaiban yang begitu hebat. Di Al-Quran itu, ini terkenal ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi
Bibakkata. Allah tidak berfirman bimakkata tetapi bibakkata. Kenapa kok tidak pakai Makkah? Kenapa kok pakai Bakkah? Runut sejarah mengatakan bahwa kata-kata Bakkah itu adalah awal mula nama Makkah. Dan ketika orang mengatakan Bakkah, maka orang Mekah menjadi lebih senang karena ini berarti diangkat grade-nya. Lebih terhormat nama Bakkah pertama. Alasan kedua, ini ternyata juga ada filosofi keseimbangan tadi Bapak Ibu. Seandainya Allah memfirmankan lalladzi bimakkata, maka niscaya di dalam Al-Quran ada kelebihan mim satu dan ada kekurangan ba satu. Oleh karena itu Allah dengan kekuasaannya kemudian berfirman lalladzi bibakkata, bukan bimakkata. Rahasia Al-Quran semakin lama dipelajari akan semakin sulit kita menemukan ujungnya. Karena memang yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan penguasa seluruh alam, Tuhan yang maha kuasa, maha mengetahui, maha perkasa dan maha segala-galanya. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan nuzulul Quran ini kita lebih menghormati Al-Quran, lebih memposisikan Al-Quran tidak hanya sebatas sebagai bacaan saja, tetapi lebih dari itu bahwa Al-Quran ini adalah buku petunjuk yang Allah turunkan kepada kita, yang apabila kita ikut buku petunjuk ini pasti selamat, yang tidak ikut pasti tidak selamat. Alhamdulillah sudah tarhim, insya Allah 5 atau 6 menit lagi kita buka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.